Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sama. Sekalipun dunia ini tidak sama, tapi kami percaya kami memiliki Yesus yang tetap sama dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Terimalah hormat dan sembah kami Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarkan mulut kami katakan bahwa Engkau satu-satunya gembala kami yang baik, yang sanggup menolong kami, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kami semua sekeluarga, sehingga anak cucu kami pasti diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Yang percaya katakan, Tuhan Kau gembala. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Yang percaya bersama-sama, Tuhan Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Tuhan Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Walau ku dalam lembah
kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Mari kau yang percaya, mari bersama-sama sembah Dia. Anugerah-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Mari yang percaya sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang layak, kami percaya Kau yang layak disembah. Biarkan murni dari bibir kami katakan Kaulah satu-satunya sumber kami, sumber kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan sembahlah Dia dengan segenap apa yang kau punya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Satu-satunya penolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab malam ini kami percaya, di saat tangan kami angkat, itu sebagai tanda kami berserah kepada Engkau. Sebab apa yang kami punya Tuhan, apapun yang ada di dalam hidup kami, hanya untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami berserah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kau yang percaya dimanapun kau berada, bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan. Katakan mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan
hidupku padamu. Yang percaya saja katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang tetap percaya Yesus satu-satunya penolong, percaya sekali lagi katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari Bapak Ibu katakan, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang percaya katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari Bapak Ibu yang percaya, sekalipun kau ibadah melalui ibadah Zoom, tetapi percaya Tuhan yang kita sembah tetap hadir di setiap ibadah kita. Yang percaya angkat tanganmu. Mungkin manusia tidak bisa melihat engkau angkat tangan, tetapi percayalah, Tuhan di saat kita menjerit kepada Dia, Dia Allah yang selalu mendengar. Haleluya, sembari haleluya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi yang percaya katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang percaya ku berserah, ku berserah, ku berserah.
seluruh hidupku ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan Tuhan Yesus baik. Ku tahu Yesus baik bagiku. Haleluya. Sembah Allah penyembuh kami, Allah pemulih hidup kami. Terimalah hormat kami Tuhan, sebab kami tidak mampu tanpa Engkau, tanpa penyertaan-Mu yang ajaib itu kami tidak bisa. Haleluya. Haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Jehovah, Jehovah. Haleluya. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang percaya katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Aku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan lebih tinggi. Aku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang percaya sembah, sembah, sembah. Sekalipun gunung itu tidak berpindah, sekalipun kami tidak ditolong, tetapi percayalah Yesus, kami tetap katakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Walau gunung itu tak berpindah sekalipun, kami percaya Yesuslah pertolongan kami. Haleluya.
berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau yang percaya tetap setia, katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Yesusku, Yesusku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, mari percaya sama-sama, katakan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi yang percaya, katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, oh tak mengapa asal Kau di sampingku.
Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia sembah. Mari sembah Dia sebelum kita mendengarkan bagian yang terbaik yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Sembah Dia, haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi sembah Dia. Memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari Bapak Ibu bersama-sama katakan menyembahmu. Sebelum mendengarkan firman, sembah Dia. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh menyembahmu. Sembah Dia semua. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh menyembahmu. Terus sembah Dia Bapak Ibu. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, menikmati hadirat Tuhan, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satu kali tepuk tangan buat Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang percaya saja, yang berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Urapi mulut lidah bibir hambanya Bapak Peter. Kami percaya Bapak Peter sekeluarga akan diberkati di saat dia menyajikan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang nyata yang memimpin dan memberkati dengan segala pengajaran yang terbaik.
Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Peter Chandra. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya, Salvian. Shalom semua, selamat malam. Saya percaya semua baik-baik saja ya, amin. Terima kasih buat Pak David yang telah memberikan tugas sharing firman malam ini. Jadi mungkin yang sudah kenal tahu nama saya Peter Chandra. Buat yang belum kenal, salam kenal semua ya. Saya Peter. Jadi malam hari ini saya akan membawakan tema respon hati yang benar. Jadi banyak dari kita tahu apa itu respon hati, karena ini merupakan dasar dari kehidupan kita ya. Jadi respon hati itu simple, tetapi hati-hati di dalam kita merespon sesuatu akan mempunyai impact yang sangat berbeda. Apabila kita melakukan respon hati yang benar, saya yakin ke depan kita akan hidup kita akan baik-baik saja, menjadi hidup yang benar. Tapi sewaktu kita melakukan respon hati yang salah, kebalikan dari yang benar, akan banyak hal yang salah juga terjadi dalam hidup kita. Karena mengambil keputusan apapun dalam hidup ini harus berdasarkan sesuatu hal yang benar dan baik, bukan hal yang salah. Oke. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang pengikut Yesus, tentu orang percaya itu harus membuat perbedaan dalam hidup ini. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Walaupun kita tahu banyak orang akan berkata yang jelek, tapi dalam Tuhan kita harus memperkatakan yang baik. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi tugas kita sebagai orang percaya ini adalah membuat perbedaan, karena ada terang Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita percaya kalau ada Tuhan beserta kita, ada terang di dalam hati kita, pikiran kita, dalam semua apa yang kita kerjakan, Tuhan menyertai. Saya percaya apapun itu akan mendatangkan kebaikan, seperti janji di firman-Nya. Ya. Nah, jadi kita harus berbeda. Jadi waktu saat banyak orang mengeluh hidupnya susah, yang bersungut-sungut, jadi pesimis dengan berita, ada berita jelek untuk ekonomi, untuk Indonesia, untuk dunia ini. Jadi respon sudah banyak orang yang langsung bersungut-sungut. Bahkan ada, saya tahu orang-orang yang marah sama Tuhan. Yang bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kok Tuhan tidak tolong saya? Saya susah. Tapi kadang yang harus kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya senang-senang saja. Justru di saat ya kita lagi terpuruk, di saat kita butuh penyertaan Tuhan, di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saya ambil contoh kalau kita sakit ya, sakit kepala, mungkin minum Paramek, Bodrek, Panadol, itu ada impact-nya. Bisa sembuh, bisa hilang rasa sakit. Tapi buat orang yang sehat, dikasih Panadol, Paramek, nggak ada gunanya ya, sama saja. Jadi memang penyertaan Tuhan akan benar-benar kita rasakan di waktu ada tantangan hidup, di waktu ada problem yang harus kita pecahkan. Ya. Jadi kita tidak boleh sama, karena di firman Tuhan Efesus 14 17 sampai Efesus 4 17 sampai 18 mengatakan bahwa kita tidak boleh sama dengan orang-orang di dunia ini yang hidup dalam gelap, yang karena kebodohannya dan kedegilannya mereka nggak bisa dengar apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi sudah marah, sudah mengeluh dalam hidup ini ya.
Nah, karena ada terang dalam kita, kita itu perlu tahu bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti kita kebal dari permasalahan. Banyak orang salah ya, oh ikut Tuhan ke gereja, mungkin sudah persembahan, perpuluhan, pelayanan dan sebagainya, merasa bahwa kita itu kebal dari masalah. Kita itu nggak akan ada masalah, hidup ini akan lempeng saja. Yang perlu kita ketahui teman-teman bahwa hidup ini dari awalnya sudah banyak dosa. Kita kalau lihat di Adam Hawa itu mereka udah melakukan dosa dan kita keturunannya sesuai dengan di Alkitab, ya kita orang-orang berdosa. Ya, hanya karena kemurahan Tuhan memberikan anak yang tunggal buat kita untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita layak balik kepada Bapa ya. Nah, jadi kita itu enggak kebal. Jadi kita nggak bisa kontrol hidup ini besok itu seperti apa. Lusa itu apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini bisnisnya baik, besok bisa kurang baik. Hari ini bisnisnya kurang baik, besok bisa baik, dan sebagainya. Jadi kita tidak pernah tahu, tapi yang bisa kita kontrol itu 100% dari dalam diri kita adalah bagaimana kita punya respon terhadap masalah yang tidak pasti itu. Itu pasti responnya. Kalau kita merespon dengan benar, kita akan mendapatkan solusi yang benar. Kalau respon kita nggak benar, kita bahkan membuat masalah itu menjadi semakin besar. Bukan menyelesaikan masalah, tapi memperbesar masalah. Jadi respon yang benar itu seperti apa ya? Tentunya bukan cuma, wah respon harus benar. Tapi menurut dalam Alkitab, itu respon yang benar itu sesuai dengan cara pikir kita. Ya, cara pikir kita menentukan respon kita. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 2 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Sekali lagi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa kalau nggak serupa? Ya kita harus berbeda. Berbeda bukan berarti yang penting beda, kita nggak sama. Tapi berbeda yang dimaksudkan di sini adalah berbeda dengan dunia ini yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu kehendak Allah dalam hidupnya, tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Tuhan. Jadi yang dimaksudkan berbeda di sini adalah berbeda yang kita punya respon itu sesuai dengan Kristus akan lakukan dalam hidup kita, ya. Jadi bukan yang penting beda gitu, salah pun beda, oke, bagus, tidak. Jadi yang berbeda di sini yang dimaksudkan adalah berbeda dengan dunia yang hidup dalam gelap. Tadi dikatakan dalam Efesus bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hidup dalam gelap. Jadi kita di dunia ini jangan serupa. Artinya keberadaan kita di dunia ini membuat perbedaan. Nah, bagaimana kita merespon yang berbeda kalau kita masih punya pikiran yang sama? Kalau kita punya pikiran yang sama, kita masih punya respon yang sama, cara yang sama. Jadi menurut firman tadi adalah kita butuh pikiran yang terus diperbaharui. Artinya apa? Ya diupdate sesuai dengan zamannya. Banyak cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman. Bukan berarti cara lama itu jelek. No, cara lama bagus. Bagus pada waktunya. Ya. Tapi saat ini cara lama kurang bagus karena ada cara lebih baik lagi di saat ini. Jadi makanya di firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus terus diperbaharui akal budi kita. Jadi perspektif kita, cara pikir kita itu terus harus diperbaharui sehingga kita bisa mempunyai respon yang benar. Tanpa punya pola pikir, tanpa punya perspektif yang baik, kita nggak akan bisa punya respon hati yang benar. Ya. Jadi cara pikir yang baik
akan menghasilkan respon yang baik. Respon yang baik akan menghasilkan masa depan kita yang lebih baik. Ya. Nah, saya mau cerita, ya kebetulan saya ini mengerti di bidang perhotelan ya. Semenjak tahun 2000 sudah mulai bisnis hotel. Kalau mama saya itu dari tahun 1985 udah bisnis hotel. Jadi kalau saya perhatikan dari tahun 85 ke tahun 2000 sampai 2025 ini banyak hal yang berubah. Ya, banyak hal yang berubah. Jadi sangat relevan dengan firman Tuhan bahwa akal budi kita harus diperbarui. Perspektif cara pikir kita harus diperbarui ya. Nah, zaman dulu untuk mendatangkan tamu itu kita cukup hanya dua aja pendekatan. Kebetulan tempat saya di Lombok ya, daerah wisata yang banyak tamu asing, tamu lokal juga banyak ya. Nah, kita butuh dekat dengan guide lokal. Jadi zaman dulu saya ingat saya kumpulin mereka, ajak ngobrol, kasih makan, minum, supaya mereka bisa dekat dengan kita, supaya bisa mereka membawa tamu ke tempat saya waktu itu ya. Udah itu pendekatan ke travel agent. Itu dulu. Sekarang masih tetap. Namanya hubungan baik itu nggak ada yang jelek ya. Jadi hubungan baik dengan siapapun kita harus tetap pertahankan. Karena hidup dalam Tuhan harus punya kasih. Kasih ya tentunya saling ya tetap baik kepada semua orang. Nah, cara yang baru saat ini agak berbeda lewat booking online dan impact-nya luar biasa. Pertama kali booking online macam Traveloka, Booking.com, Agoda dulu ya awal-awal. Kita sebagai pengusaha bisnis hotel itu kaget lihat potongannya gede, bisa 25%, 30%. Di awal-awal kita banyak yang reject, wah untuk apa? Untuk apa kita ikut bayar segitu mahal? Tapi berjalannya waktu, orang-orang yang ikut dengan booking online itu kamarnya penuh-penuh. Kita kamarnya yang tetap pakai cara lama lewat guide, lewat travel agent, tambah hari tambah sepi, tambah nggak punya tamu. Jadi apa yang Alkitab katakan akal budi diperbarui ya memang relevan sampai hari ini. Karena memang firman Tuhan ya dan amin dulu sampai sekarang. Jadi apa yang ada di dalam Alkitab itu adalah jalan hidup. Jalan hidup ya memang Tuhan kasih kita supaya kita pelajari, bukan cuma hafal-hafalan aja. Ya. Jadi memang berubah banyak. Sekarang pun hotel juga berubah. Dulu cuma kamar aja kita siapin, orang datang, udah beres. Yang penting bersih, murah. Kalau saat ini enggak. Mereka butuh sesuatu yang lebih, makanya banyak villa-villa. Jadi satu keluarga datang, nginep di villa, jadi bisa kumpul bareng, masak bareng, dan lebih private ya. Jadi perubahan-perubahan bisnis itu memang harus kita terima ya. Begitupun juga hidup ini, merespon juga harus punya pola pikir yang berbeda karena saya ingat anak-anak yang mungkin yang umuran saya Pak David mendidik anak zaman dulu tuh beda sama hari ini ya. Kalau kita masih terapkan anaknya nggak pulang ke rumah lah, saya pastikan nggak pulang ke rumah kalau masih pakai cara lama ya. Karena pendekatan approach-nya udah berbeda, zamannya berbeda. Tapi yang pasti kita harus tetap bahwa firman Tuhan, cara Tuhan itu nggak berubah. Tapi caranya kita approach ke mereka itu yang berubah. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 13, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, dari Kristus, kita
tidak bisa mengenal tidak bisa mengenal Tuhan kita dengan baik. Jadi hanya tahu tapi tidak kenal. Ya. Di dunia ini pun tadi saya sampaikan untuk menggait orang-orang, membawa mereka mau bawa tamu ke tempat kita, kita harus kenal, kita harus dekat dengan mereka. Begitupun Tuhan kita. Kita mau Tuhan bantu, kita mau Tuhan tolong, tapi kita tidak benar-benar dekat. Hanya tahu, oh ya Tuhanmu siapa? Yesus. Tidak kenal baik dengan dia. Kalau mungkin Tuhan ditanya, kenal nggak dengan si ini? Tuhan mungkin jawabnya nggak kenal saya. Dia yang kenal saya nggak kenal dia. Karena kita nggak dekat, kita nggak tahu. Ya, jadi kalau kita jauh, kita nggak tahu pola pikirnya Tuhan. Begitu kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita sering dengar, oh ada yang bisa mendengar suara Tuhan, audible. Kayak ada yang bisikin di telinganya. Saya nggak bisa dengar. Tapi saya bisa merasakan bahwa Tuhan menyertai dalam hidup saya. Kadang di dalam mengambil keputusan, ada suara hati ya, saya percaya itu Roh Kudus ya. Saya nggak bisa bilang audible, tapi saya merasakan sesuatu di dalam pikiran hati saya yang kadang mendorong saya berbuat A atau B, pilihan A atau B, itu datangnya dari Tuhan. Karena kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, itu sangat penting. Ya, jadi sangat penting. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, maka rancangan dan pemikirannya tidak sama. Artinya kita tidak bisa mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna kalau kita tidak mengenal Tuhan kita. Ya. Jadi firman Tuhan, saya sampaikan sekali lagi, bukan hanya buat dihafal. Bukan hanya kita ngomong, sudah baca Alkitab, sudah bolak-balik 5 kali. Apa yang kita dapat dari 5 kali bolak-balik? Gak ada. Cuma tahu saja. Firman Tuhan bukan buat gaya-gayaan, bukan cuma, oh sudah baca, sudah 5 kali bolak-balik. Bukan. Firman Tuhan adalah jalan hidup. Kita bisa ambil banyak hal di dalamnya. Buat kesehatan, buat bisnis, buat hubungan, keluarga, orang tua, buat investasi. Semuanya ada. Kita tinggal baca dan cari remanya. Saya yakin firman Tuhan di dalam Alkitab itu penuh. Kita nggak perlu lagi cari orang pinter karena di Alkitab udah lebih pinter dari orang pinter itu. Ya. Jadi kita belajar firman untuk kita pakai dalam hidup kita menjadi pelaku firman. Jadi kita tahu firman itu tidak serta-merta merubah keadaan kita. Jadi banyak orang mau instan. Saya nggak salahkan. Saya juga mau kenal Tuhan, besok masalah saya beres. Baca Alkitab, tahu firman, besok semuanya selesai. Tapi proses Tuhan, cara Tuhan tidak seperti itu. Jadi kita mengenal firman Tuhan, kita tahu Tuhan. Itu yang membedakan apa? Kita tahu dia menyertai kita. Kita tahu kita punya pengharapan, ya. Karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita punya pengharapan lebih, maka akan timbul iman. Iman kita itulah yang akan membuat kita lebih bersemangat, lebih punya pengharapan yang besar untuk menyelesaikan apapun tantangan dalam hidup kita. Karena setiap orang punya tantangannya masing-masing. Tidak sama ya. Dan besar kecilnya juga tidak sama. Ya. Jadi saat banyak orang melihat tantangan problem itu adalah masalah, tapi begitu kita punya iman, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan pola pikir, perspektif kita, cara pandang kita dengan masalah itu bisa berbeda dengan dunia. Karena tadi dikatakan di ayat-ayat sebelumnya yang saya sampaikan, kita harus berbeda, jangan serupa dengan dunia ini. Karena memang ada caranya kita nggak sama dengan dunia ini. Ya. Nah, jadi beriman itu bukan berarti masalah itu selesai. Jadi kita jangan menyangkal. Ya, banyak orang beriman langsung menyangkal masalah itu nggak ada dalam hidup ini. Jadi masalah tetap ada, iman ya tetap ada. Jadi iman itu adalah
sesuatu hal yang menyertai kita menyelesaikan masalah itu, bukan membuat masalah itu hilang. Ada tetap. Jadi kita hidup di dunia ya. Saya ingin sampaikan, di dunia ya dunia. Iman itu ada di alam roh kita, pikiran kita, cara pikir kita, respon hati kita. Kalau kita beriman tentu responnya baik. Tentu responnya hal yang penuh pengharapan. Bahasa yang keluar dari mulut kita pun juga hal yang baik. Ya. Jadi hati-hati dengan mulut. Mulut tuh kalau dunia bilang mulutmu harimaumu. Jadi jangan mengutukin diri kita atau orang lain dengan perkataan yang negatif. Contoh, waduh saya ini bodoh. Waduh saya ini sakit-sakitan. Waduh saya nggak bisa. Saya macem lah. Saya sering dengar. Yang paling sering saya dengar adalah kalau saya kena air hujan, kepala saya pusing. Ya, kalau kena air hujan saya pusing. Kalau minum es, kepala saya cenut-cenut. Itu secara tidak sadar kita menghipnotis diri kita dengan perkataan tidak baik. Jadi mengutuki ya, saya sampaikan mengutuki. Jadi kalau kena hujan saya pasti sakit kepala. Saya pasti nggak enak badan. Kalau saya mau hujan, mau nggak, jangankan saya ya. Mertua saya umur 80-an tahun itu kena hujan pun, "Ma, Pak, hujan perlu payung." "Ah, nggak apa-apa, hujan udah biasa. Nggak sakit, nggak apa-apa." Mereka udah senior pun berkata begitu. Saya pun dari dulu kena hujan biasa aja. Ya ini respon hati lah ya, nggak salah, semua benar. Tapi respon hati itu harus benar supaya menghasilkan hal yang baik. Semua benar, menurut kita respon hati apapun, ya benar menurut kita. Tapi belum tentu benar menurut Alkitab ataupun menurut hal ada yang lebih baik cara merespon begitu. Ya, jadi eh, kita buka dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi dalam Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Artinya kita boleh punya masalah, punya problem, punya tantangan. Tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan harapan yang berlimpah-limpah. Dan diberikan pendamping Roh Kudus untuk menguatkan kita. Ya. Jadi saat ini saya tahu ekonomi dunia dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini fakta ya, saya nggak sampaikan, oh tenang dalam Tuhan semuanya nggak ada masalah. Bukan. Masalah tetap masalah. Dalam Tuhan ya dalam Tuhan. Tapi perbedaannya dalam Tuhan kita punya pengharapan seperti Roma 15 ayat 13 mengatakan tadi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai. Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita. Kenapa kita harus stres? Ya, Dia memberikan iman kita, memberikan kekuatan Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan kita. Jadi walaupun banyak hal tidak baik di dunia ini, kita jangan ikutlah mengeluh. Karena mengeluh, bersungut-sungut dalam Alkitab mengatakan tidak baik, ya harusnya jangan kita lakukan ya. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena dalam mengucap syukur, menyembah itu Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Bukan di saat kita bersungut-sungut, bukan di saat kita mengeluh, tapi di saat kita menyatakan kebesaran Tuhan dengan kondisi yang tidak baik, itu Tuhan bekerja luar biasa. Bukan di saat kita bersungut-sungut, atau kita marah sama Tuhan, Tuhan takut Tuhan akan dengar kita, oh takut kita murtad, kita lari. Tidak, Tuhan itu punya proses dalam mendidik kita. Tuhan itu punya cara. Jadi salah satu yang terpenting adalah hati kita. Ya, Tuhan itu nggak pernah melihat harta kita, tidak melihat pelayanan kita. Apa yang dikatakan Alkitab? Melihat hati. Hati. Jadi hati itu berhubungan sama apa yang keluar dari hati kita, respon kita, bicara kita.
keputusan kita, pikiran kita semua dari hati. Kalau itu nggak beres dulu, agak susah ya kita mendapatkan sesuatu yang damai sejahtera sukacita dalam hidup ini karena merespon yang salah. Ya, jadi apapun problemnya, percaya Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya dalam hal senang-senang atau dalam berkelimpahan. Tuhan menyertai kita dalam segala hal, rancangan yang terbaik buat kita. Oke, memang ikut Tuhan, banyak yang berpikir, apalagi di luar sana, wah enak ya ikut Yesus, semuanya dosanya semuanya dihapuskan, bisa masuk surga. Tapi harus diketahui bahwa Tuhan akan menolong itu bagi yang mengasihi Dia, bagi yang mau ikut dengan Dia, bukan orang yang cuma saya percaya Tuhan, Yesus, langsung semua terpenuhi, enggak. Hidup dalam Tuhan itu banyak tantangan. Ya, banyak sekali kendalanya yang harus kita hadapi. Bukan berarti kesulitan, makanya harus punya respon yang baik. Karena iblis semakin dekat dengan Tuhan, semakin besar akan ada cobaan, gangguan dari si iblis ya. Artinya kita harus tetap percaya Tuhan menyertai apapun itu. Jadi tetap baik. Oke. Nah, dalam Matius kita buka. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Ini ayat yang paling populer lah ya, yang paling kita tahu. Dan senang, saya baca ini senang. Semua juga senang sekali ya, karena sangat menyejukkan lah buat hati kita, bukan pengajaran yang gimana, tapi memberikan pengharapan luar biasa, menenangkan hati kita. Oke, Matius 6 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi itu yang membuat kita harus merespon yang berbeda, punya respon yang baik dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah berjanji mengatakan, tidak usah khawatir kamu makan apa, minum apa, pakai apa. Seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak dalam terang, orang-orang yang tidak tahu janji Tuhan dalam hidup kita, itu akan ketakutan. Tapi kalau kita beriman, iman artinya kita tahu bahwa Tuhan sudah punya rancangan terbaik buat kita. Karena kekhawatiran tidak menambah, tidak menyelesaikan masalah apapun. Dalam firman pun Alkitab sudah dicatat bahwa kekhawatiran, ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ya, jadi kita harus punya respon yang baik dan berbeda dalam cara berpikir. Ya, karena cara berpikir kita yang dekat dengan Tuhan mempunyai perspektif yang terus diupdate sama Tuhan, terus diperbarui, terus diberikan sesuatu hal yang baru dalam hidup ini, hikmat. Ya, yang kita sebut hikmat, yang kita sebut talenta, itu Tuhan terus update lah dalam hidupnya. Yang penting kita bersandar sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, beriman. Beriman bukan berarti hanya percaya semua akan baik-baik saja, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia ya. Jadi harus melakukan sesuatu. Jadi lakukanlah sesuatu hal yang bisa kita lakukan walaupun kondisinya nggak baik. Dengan memulai satu langkah kecil, saya percaya itu akan bisa menjadi suatu langkah yang besar untuk menyelesaikan satu masalah dalam hidup kita atau tantangan. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, tetap di satu tempat. Yang tadi saya sampaikan, cara kita tetap sama, pikiran kita tetap sama, jangan berharap akan ada hasil yang berbeda. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, respon yang berbeda,
menyelesaikan masalah yang berbeda, itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Ya, kalau contoh nih suami istri sudah tahu istrinya nggak suka kalau dijawab hal tertentu, tapi kita itu dengil hatinya, kita jawab hal yang sama, ya kita akan ribut. Hari ini ribut, besok lagi dengan kondisi yang sama kita jawab juga dengan hal yang sama. Kita nggak mau belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sama. Jadi masalah yang sama itu tidak menjadi pembelajaran dalam hidup kita, tapi kita lakukan lagi. Ya hasilnya sama. Sampai kiamat juga akan tetap hal yang sama terjadi. Tapi kalau kita merespon satu hal yang berbeda, saya percaya itu hubungan suami istri akan berbeda. Loh, kok suami saya berubah ya? Loh, kok istri saya berubah ya? Kok nggak ngomong itu lagi? Jadi lama-lama bisa menjadi baik. Karena ada respon yang berbeda, menghasilkan hal yang berbeda. Oke. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman. Saat ini saya tahu kondisi ekonomi tidak baik, ada krisis, ada ya PHK, ada pokoknya ekonomi pertumbuhannya menurun, tidak baik. Tapi percaya di setiap masalah krisis itu ada opportunity, ada kesempatan, ada keuntungan yang bisa kita ambil. Ya, masalah itu biasa ya, tapi kalau respon hati kita tidak benar akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, saya flashback tahun 98 Krismon. Ingat waktu itu dolar naik tinggi, Krismon. Kalau bagi kita yang tidak mengerti, ngeresponnya tidak baik, waduh bahaya nih, susah nih. Tapi bagi orang yang mengerti, oh dolar mau naik, mereka taruh duitnya semua di dolar. Yang waktu itu harga 2.000 ya, terakhir 20.000 mereka jual, naiknya 10 kali lipat. Itu kaya raya. 10 kali lipat, taruh uang 100 juta jadi 1 miliar. Taruh 1 miliar jadi 10 miliar, punya 10 miliar waktu jadi 100 miliar. Itu respon yang benar. Ya. Begitu juga waktu COVID. COVID, ya saya berdampak di bisnis hotel, mungkin di bisnis transportasi awal-awalnya terdampak. Tapi ada yang tahu peluangnya bagus. Saya tahu itu karena anak saya kan dokter. Jadi waktu itu lagi praktek lah baru lulusan ya di Jombang di salah satu puskesmas. Jadi waktu itu COVID ya, ada multivitamin itu yang langka, yang susah didapat. Jadi kebetulan anak saya kenal dan ada jatah di puskesmas itu, tapi puskesmas itu nggak beli. Jadi anak saya gimana, nggak tahu gimana lah ceritanya, akhirnya dia beli dan dia jual. Itu, dan yang saya sampaikan tadi, kesempatan ada keuntungan cuan gede di sana. Jadi beli beli harga satu bisa jual harga dua gitu. Jadi keuntungannya 100%. Itu pun sudah murah, karena saya pesan jangan terlalu tinggi nanti urusan sama polisi. Jadi naiknya lebih murah dari yang lain-lain. Tetap ada inilah ya, nggak sampai yang paling mahal. Tapi terakhir saya bilang stop lah. Ini udah banyak ditangkap, ada dianggap stok barang-barang kebutuhan diperlukan kok melakukan ini nggak baik. Akhirnya stop, nggak jualan lagi. Jadi waktu itu ada juga yang jualan masker, jualan hand sanitizer. Jadi ada peluang. Apalagi rumah sakit. Ya kita tahu alat tes COVID itu murah. Berapa kita bayar? Mahal. Saya pernah ingat, kalau mau tes COVID yang instan, saya besok mau berangkat ke luar pulau ya, ke Jakarta atau kemana, itu 1,6 juta ya, atau 1,7 di Nathos. Makanya Nathos waktu itu sudah kembang kempis, akhirnya nggak jadi karena COVID itulah dia mendapatkan cuan banyak. COVID terima isolasi dan lain-lain ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa setiap krisis ada opportunity. Tidak semua krisis itu jelek. Kalau kita tahu. Gitu. Dalam Alkitab kita tahu pada saat Tuhan Yesus dan murid-murid ada di Danau Galilea. Jadi saat itu ada badai topan yang begitu besar. Semua murid-murid Yesus ketakutan, teriak.
Saya pun takut ya, kita kalau dalam badai besar pasti ketakutan, nggak nyaman. Saya pernah rasakan nyebrang di laut ombak besar, itu pas kapal itu sudah gedebar-gedebur sedikit lagi tenggelam rasanya gitu ya. Jadi pasti panik, ketakutan. Nah, jadi mereka berlayar dan mengguncang perahu-perahu itu luar biasa besarnya gitu, namanya topan badai ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Responnya itu sangat baik, nggak seperti kita ya mungkin. Jadi dia apa yang dilakukan? Dia tidur. Tuhan tetap tidur. Sementara murid-muridnya ketakutan. Jadi murid-murid ini ngelihat Tuhan Yesus tidur, mereka kaget. Gimana bisa ya? Tuhan Yesus tidur dalam posisi badai topan yang begitu besar, yang sebentar lagi akan mengkaramkan kapal. Mereka pikir mereka begitulah ya. Tapi kenyataan tidak. Jadi mereka setelah itu datangi Tuhan Yesus dan membangunkan Tuhan. Bahkan mereka marah. Mereka marah sama Tuhan. Jadi mereka berkata, engkau tidak peduli dengan kami apabila kami mati. Tapi Yesus tidak memiliki respon yang sama dengan mereka marah-marah, panik, dan lain-lainnya. Jadi responnya berbeda. Respon yang baik, tenang. Jadi responnya Tuhan Yesus waktu itu sangat tenang. Dan respon yang baik, yang benar, itu bisa menghentikan badai yang sedang terjadi. Sementara murid-muridnya memiliki respon yang ya menurut saya salah atau enggak itu tergantung. Tapi tidak benar ya, tidak mempunyai respon yang benar dalam kondisi situasi masalah ataupun tantangan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita hari ini. Kalau kita salah merespon, jadi apa yang terjadi? Murid-muridnya merespon dengan salah, dengan ketakutan, panik, yang badainya itu mungkin gede, tapi dengan respon yang salah, itu seakan-akan badai itu lebih besar berkali-kali dari kenyataannya. Padahal mereka baik-baik saja. Ya. Jadi Tuhan Yesus punya respon yang berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, bagaimana respon kita dalam hidup ini menghadapi tantangan? Ya, mari kita belajar dari responnya yang dilakukan Tuhan, tetap tenang dalam badai, tetap punya pengharapan dalam badai, tetap punya sesuatu yang positif yang bisa kita pikirkan. Jadi jangan panik, kita harus berbeda, jangan serupa dengan dunia ini. Dunia pasti panik menghadapi hal-hal yang nggak baik. Pasti panik. Memang tidak gampang untuk bisa tetap tenang di dalam tantangan, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu ajaib. Mujizat itu masih ada. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya Tuhan kita itu berbeda. Tuhan kita hidup, bisa diajak ngomong, bisa diajak curhat ya. Kalau kita punya masalah, kita ngomong sama Tuhan, ya kadang doa kita dijawabnya cepat, kadang lama. Mungkin yang cepat ya bersyukurlah, puji Tuhan. Yang lama pun tetap bersyukur, karena kita harus bersyukur dalam berbagai kondisi ya, bukan cuma bersyukur waktu diberkati. Waktu kita diproses itu pun juga banyak hal-hal baik terjadi dalam hidup kita ya. Tidak semua hal tantangan ataupun masalah itu jelek buat hidup. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperkuat iman kita, untuk menjadikan kita jauh lebih sempurna lagi, serupa dengan dia, mendekati lah. Kalau sama nggak mungkin, kita manusia ya. Tapi paling nggak pola pikir kita bisa di-upgrade mendekati apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Jadi tetap percaya, tetap tenang di dalam masalah. Jadi kita jangan sama dengan dunia ini. Saya masa kecil ya, saya cerita sedikit. Setelah ini saya tutup ya. Nah, tadinya pengen bawa sebuah lagu, nggak bisa. Jadi saya tutup dengan apa masa kecil saya. Saya itu lahir di Lombok, satu pulau yang mayoritas Muslim, dan
mayoritas ya orang Indonesia ya yang keturunan Chinese itu nggak banyak di situ. Jadi waktu kecil saya hidup itu banyak sekali yang namanya dibully, yang namanya direndahkan karena kita berbeda itu sudah hal yang makanan sehari-hari lah ya buat saya. Tapi apa yang saya lakukan itu respon saya tidak langsung marah dengan mereka, tidak. Saya puji Tuhan dari dulu itu Tuhan menyertai hidup saya banyak hal ya yang Tuhan beri kemudahan buat saya, sertai dalam hal tidak baik pun Dia kasih yang terbaik buat saya. Jadi apa yang mereka lakukan kepada saya nggak ngerespon dengan yang negatif, benci sama mereka, marah sama mereka, nggak. Tapi itu menjadi motivasi bagi saya dari kecil. Saya berpikir, saya respon dengan cara ini bukan saya buat-buat, ini kisah hidup saya memang saya lakukan dalam hidup ya. Saya itu senang menjadi pelaku firman, walaupun belum sempurna, kadang nggak semua firman bisa kita lakukan, tapi tetap berusaha supaya melakukan apa yang firman Tuhan katakan, bukan cuma dihafalin, seperti orang-orang Farisi ya, tapi kita melakukan firman Tuhan. Nah, jadi saya merespon begini, saya dalam hati berkata, yes, enggak apa-apa kalian mau ngomong apa, saya akan buktikan apa yang kalian pikirkan kalian lebih hebat, lebih baik. Itu nggak benar. Jadi waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan uh, membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi saat ini kalau saya ingat waktu dulu mereka seperti itu dan saya lihat saat ini tahun 2025 apa yang terjadi karena saya punya respon hati yang baik. Tadi saya bilang lihat aja, saya akan jadi lebih baik. Tentunya saya akan berusaha untuk belajar, untuk bekerja menjadi lebih baik karena ada motivasi itu saya bisa menyelesaikan kuliah saya yang dulunya juga sekolahnya ya Senin Kemis ya. Tapi satu titik Tuhan ingatkan saya ya mungkin Roh Kudus ya yang ngomong di hati saya bahwa saya harus selesaikan sekolah. Saya harus lulus sarjana ekonomi. Tanpa pendidikan mau jadi apa? Jadi tahun 90, tahun 90 ya, atau 89, 90 itu ada satu dorongan saya disuruh selesaikan sekolah dengan baik. Dan puji Tuhan, saya lulus dengan baik. Gitu. Jadi respon yang baik akan menghasilkan masa depan yang baik. Jadi dengan motivasi itu saya merespon dengan yang baik walaupun saya dapat inputan tidak baik karena saya dulu tidak mengenal yang namanya firman Tuhan seperti ini ya. Kita harus berbeda dengan dunia ini, saya nggak tahu. Tapi saya hanya berpikir dengan logika saya saja. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya bisa lebih dekat dengan Tuhan, banyak belajar, banyak tahu. Jadi kadang kita harus melangkah seperti malam ini pun kemarin minggu lalu ya, 2 minggu lalu Pak David bilang, Ko Peter bisa sharing firman? Saya nggak pikir bisa apa sih. Saya bilang, iya bisa. Padahal dalam hati setelah bilang bisa, apa ya, harus punya tanggung jawab buat sharing, buat tema, dan lain-lain. Tapi ya iman itu melangkah lah. Jadi jangan takut begitu kita punya iman, kita percaya, ya melangkah. Karena dengan melangkah, sesuatu akan terjadi. Mungkin baik apa tidak baiknya, yang penting kita melangkah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi rema dalam hidup kita dan percaya mujizat Tuhan itu masih terjadi ya. Dari zaman dulu sampai hari ini. Berapa minggu lalu kita pernah dengar ada AI yang bersaksi di PD Harvest di DPT itu yang dia punya penyakit kanker otak atau apa ya di itu. Jadi hampir mati menurut dia kalau nggak dibelokkan sedikit ke kuping. Saya kurang ini. Tapi saya ingat tuh anaknya teman saya, namanya Yola, itu sama-sama dealer Excel. Dulu di Lombok sering ketemu karena ya dia tugas di situ. Jadi tetap percaya Tuhan menyertai kita, tidak dalam hal yang baik, justru dalam hal tidak baik, di situ penyertaan Tuhan yang paling besar yang akan kita rasakan.
God bless buat semua. Terima kasih Pak David. Ya oke, Pak Peter terima kasih buat renungan firman-Nya. Pak Avian, satu lagu lagi request-nya bisa dinyanyikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah berharap, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang mau berdoa. Yang tugas doa bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah menegur setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki respon hati yang baik dan benar di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, ajar kami semua Tuhan untuk tidak takut dan gentar akan hidup ini Tuhan. Untuk setiap masalah yang terjadi Tuhan, buat kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahwa kami makin dekat dengan Engkau, mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Makin intim dengan Engkau Tuhan, dan mengerti Tuhan apa kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semua yang hadir malam ini Tuhan. Apapun masalah kami, persoalan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah bukakan pintu-pintu yang baru untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati kami, Kau yang memegang erat tangan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tempat kami percaya Tuhan, kami masih punya Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlalu sukar Tuhan bagi Engkau untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami tetap teguh dan makin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati Kau Peter Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai Kau Peter lebih lagi Tuhan, makin mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan, dan seluruh berkat bagi Kau Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah Tuhan hari Rabu Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan kami semua Tuhan. Tuhan, bawa kami semua Tuhan rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang melawat, Engkau yang hadir, Engkau yang berbicara Tuhan. Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Presiden kami Tuhan, sampai pemimpin yang paling terendah Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Engkau yang memberkati juga Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada di pelosok atau dimanapun berada Tuhan. Kami percaya pernyataan dan penyediaan-Mu sempurna Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berharap dan bersandarannya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman, mendengarkan persekutuan doa Harvest Blessing, mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Ibadah Raya hari Rabu tanggal 29 Oktober jam 7 malam bersama Pastor David Lee MPM. Ada perjamuan kudus, saudaraku, mari datang bawa jiwa-jiwa baru.
Doa malam online Senin tanggal 3 November jam 7 malam bersama Pastor David Lee MPM. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam. Ucapan terima kasih kepada hambanya atas pelayanan kepada Bapak Peter Chandra. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluan disediakannya. Tuhan Yesus memberkati. Undangan Natal hari Rabu 17 Desember jam 6 malam, restoran Double Happiness, saudaraku, Jalan Gedung Sari 41 Surabaya. Harga tiket Rp 150.000 per orang. Tiket bisa dipesan ke Ibu Gembala, Ibu Leli, tempat terbatas. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L. David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu di hari Rabu atau Senin minggu depan. Amin. Ya oke, Bapak Ibu, sebentar kita akan akhiri pada malam hari ini. Anda yang mau didoakan secara live, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Mari Bapak Ibu, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan malam hari ini, begitu indah, begitu sempurna buat kami punya respon hati yang benar ketika kami beribadah, bersosialisasi, bekerja dimanapun kami berada, biarlah kami punya respon hati yang benar tentang Engkau, supaya hidup kami makin hari makin baik, makin benar, makin sempurna, makin mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur apa yang sudah disampaikan, biarlah memberkati kami semua yang mendengar ibadah malam hari ini. Biar Tuhan kami serahkan hamba-Mu Pak Peter pakai lebih lagi, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga, pekerjaan, seluruh aktivitasnya, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.